Terbaru, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan kepada jajarannya untuk segera mengeksekusi Sylvester. Burhanuddin menyebut pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga terus melakukan pencarian terhadap pendukung Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Sudah dilaksanakan eksekusi Sylvester nih Pak, sudah 6 tahun ini ada teguran langsung nggak sih dari Jaksa Agung pada perusahaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari dari Kajari kan kita mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main, kita sedang dicarinya ya. Sylvester Matutina tak kunjung dieksekusi. Ini kata JK. Pak, satu lagi mungkin Pak soal ini Pak, sekarang kan lagi kasus Sylvester kan masih belum di Kejagung masih mandek gitu Pak. Kalau Jaksa Agung tidak mampu menangkap Sylvester di Makassar, di Jakarta ini banyak orang-orang Makassar, banyak orang-orang Bugis. Saya khawatirkan Sylvester ini akan ditangkap sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan, seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, sallu ala nabi. Mohon maaf kalau bahasa katanya orang-orang mencari kerja ya dari tingkat bawah harus pakai SKCK, berkelakuan baik. Ini Sylvester udah ketahuan narapidana masih diangkat sebagai komisaris. Iya, padahal SKCK-nya nggak ada. Ya, yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan, kita bantu Kejari, kita bantu Kejaksaan Agung untuk menangkap Sylvester dimanapun berada. Kita serahkan sampai bareng-bareng ke pengadilan. Caranya gimana Bang? Caranya ya kalau ketemu kita keruduk aja, kita serahin. Ya mungkin dia bawa pasukannya ya kita tahu lah. Ya beberapa orang pasukannya nggak ada urusan. Selama buat kebenaran, ayo. Ya kalau nggak berani ya sudahlah. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, ya lebih baik Anda turun ya dari jabatan Anda. Anda turun daripada tahta Anda. Kenapa? Anda digaji oleh rakyat untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi keberadaan terpidana Sylvester Matutina ya jadi misteri di tengah sorotan publik belum dieksekusinya hukuman dari putusan pengadilan. Jadi Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin telah memerintahkan jajarannya segera mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih tersebut alias pemuja Jokowi atau yang biasa disebut oleh netizen Termul ya. Jadi sampai sekarang Sylvester ini belum dieksekusi dan menjadi buronan daripada kejaksaan. Tetapi yang jadi pertanyaan, kemana Sylvester ini? Nah, menurut Guntur Romli, yaitu salah satu politikus PDIP, jangan-jangan Sylvester ini sembunyi di Solo. Jadi karena sudah ada perintah dari kejaksaan, akhirnya dia menjadi buronan. Jadi diduga ini bisa saja Sylvester ini diumpetin oleh Mulyono ya, itu spekulasi yang berkembang oleh politikus PDIP. Nah, sampai publik ya menyoroti sikap aparat penegak hukum yang dianggap tebang pilih. Hal itu mencuat usai penetapan tersangka terhadap Lalita alias Litau. Jadi seperti diketahui, Litau ini merupakan anggota DPRD Wakatobi dari Hanura yang buron kasus pembunuhan selama 11 tahun. Jadi Litau ini ya resmi ditetapkan tersangka pembunuh anak bernama Wiranto di Kelurahan Madati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan ya pada Oktober 2014 lalu. Jadi sekarang yang tadinya menjadi buronan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan aneh ya. Sempat menjadi anggota DPR 10 tahun, setelah diviralkan oleh publik akhirnya pun ya baru ditangkap. Dulu kemana aja penegak hukum? Itulah ya kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang. No viral, no justice. Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan, seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, sallu ala nabi. Orang saudara ternaknya Jokowi udah 6 tahun yang lalu divonis 1,5 tahun penjara. Dan sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, udah ingkrah. Sampai sekarang nggak ditangkap.
Kenapa nggak ditangkap? Oh, alasan mereka, saudara dari kejaksaan dan lainnya. Enggak, ini karena masih mengajukan, yaitu daripada PK. Saudara, saya mengajukan PK, tetap ditangkap, tetap ditahan. Saudara, sampai PK turun. Nggak ada alasan. Giliran Habib, giliran Kiai, walaupun PK tetap ditangkap. Siapa itu namanya itu lagi tuh? Sylvester. Namanya siapa? Plester. Namanya Plester. Kurang ajar, sudah udah divonis nggak ditangkap. Ada lagi alasan. Oh iya, dia tidak ditangkap, belum ditangkap karena lagi sakit. Waktu saya ditangkap, saya sedang kena COVID, saya sedang sesak napas, saya sedang sulit untuk bernapas. Bahkan begitu seminggu saya ditahan di Polda Metro Jaya, di malam hari saya kehabisan nafas karena penyakit COVID, saudara. Saya sudah teriak, saya menjerit, minta itu oksigen. 3 jam tidak dibawakan, saudara. 3 jam, saudara, nggak bisa nafas kita. Saudara, akhirnya saya minta bantuan tahanan yang ada di sekitarnya. Telepon saya punya pengacara, kirim oksigen dari rumah, kirim. Akhirnya pengacara datang, saudara, dobrak, kirim oksigen, baru saya bisa bernafas, saudara. 3 jam, 3 jam sulit bernafas, itu bukan hal kecil, saudara. Ya, saya tahu, sengaja mereka tidak berikan oksigen, mereka pengen saya mati. Sebab kalau saya mati kehabisan nafas, mereka alasan, oh kena COVID. Habib Rizik sudah mati kena COVID. Kurang ajar, setan. Sekarang giliran si Plester, oh dia lagi sakit, dia kena COVID, gue COVID lu tangkap. Betul? Betul? Saya tanya, kurang ajar tidak? Lalu kalau begitu adil tidak? Adil tidak? Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan, seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, sallu ala nabi. Dia mengancam orang, ya nikmati saja penjara, tinggal berapa ini lagi Anda akan masuk, lucu ya. Selalu begitu ancaman-ancaman dari Sylvester kita lihat dan dengar sendiri di televisi. Tapi saat ini dia lari dari kenyataan bahwa dia sudah ingkrah. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir masih ada di dalam rumah sakit, dijemput paksa, rumah sakitnya dipecahin kacanya, pintunya didobrak. Allah Akbar. Ini seorang yang sudah sepuh dulu, kita masih ingat sekali, dijemput paksa luar biasa. Pak Kiflan Zen pernah dijemput paksa. Tokoh-tokoh kita, Munarman pernah dijemput paksa. Ya. Semua tokoh-tokoh yang memang notabene ya kritis terhadap pemerintahan, ya mereka jemput paksa. Entah mereka dalam keadaan sehat, sakit, ini jelas-jelas Sylvester ini jelas ya seorang narapidana, ya seorang yang sudah ingkrah keputusannya, bisa mendapat jabatan komisaris di Raja Wali Nusantara Indonesia. Selaku penuntut umum sekaligus eksekutor dalam perkara ini untuk coba mendatangi kediaman Saudara Joko Widodo di Solo. Mana tahu Sylvester Matutina ini sedang berada di rumah Saudara Joko Widodo ke Jakarta Selatan. Tadi kami dapat informasi namanya Pak Iwan Setiawan Karyawan, SHMH. Begitu ya. Perihalnya permintaan tangkap, cekal, dan terbitkan status buron atau DPO terhadap terpidana Sylvester Matutina. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang begitu sangat menarik. Namun, teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia, rahasia rezimnya Mulyono dipegang Sylvester. Sylvester bikin gaduh, sangat melecehkan hukum di negeri ini. Bila perlu Sylvester dibikin kayak napal. Jadi Sylvester kabur, pengacaranya harus bertanggung jawab. Pas nongol terus di TV, tidak ditangkap. Sekarang sudah lama malah Sylvester buron. Kejari harusnya dicopot. Nah, perintah kalau nggak dilaksanakan jaksanya pecat. Yang menjilat masukkan ke penjara. Indonesia hukum bisa dipesan ini jadinya. Sekalian seragam kejaksaan ganti baju daster. Jadi inilah hebatnya hukum di negeri kita. Aparatur hukum harus bergerak cepat untuk menangkap
seseorang seperti itu, karena kalau masyarakat sipil dan banyak yang berniat membantu mencarinya, dipastikan bisa memecah belah rakyat. Jangan sampai ada pembiaran yang nantinya akan menimbulkan kegaduhan sesama rakyat NKRI ini. Jadi setujulah kalau memang benar-benar dicopot seperti orang seperti ini. Jadi serahin ke netizen, pasti ketemu kalau kejaksaan yang begitulah kinerjanya, kerjanya. Jika tidak dikejar, artinya Kejagung ini tidak diragukan. Semoga delete saja untuk tidak menikmati pajak rakyat melalui gaji dan operasional. Jadi lebih cepat lebih baik itu Sylvester ditangkap karena sudah inkras 18 bulan. Nah, si Sylvester dari dulu berkeliaran dan jadi penjabat karena dilindungi oleh Jokowi. Nah, wah kalau itu benar beritanya, Sylvester diumpetin sama Jokowi. Jadi Jokowi bisa dihukum juga karena menyembunyikan buronan dan menghalangi proses hukum. Jadi ODGJ tidak bisa dikenakan hukuman, termasuk Sylvester Matutina karena dia itu ODGJ atau orang dekat Gibran Jokowi. Bukan cuma saran, lebih bagus menyerahkan diri, maaf, daripada dihakimi masa mengerikan Anda mempermainkan hukum dan menantang kami. Jadi sembayara yang dapat tangkap Sylvester dikasih 100 juta, pasti banyak yang mau tangkap. Jadi ayo Pak Jaksa, nggak usah dicari-cari orang itu sering debat di TV Pak Jaksa. Nggak usah terus berkelit Pak Jaksa. Jangan Anda pertaruhkan nama baik kejaksaan karena buronan yang bukan spesial itu nggak masukkan ke penjara. Jadi gimana Jokowi mau diadili? Termulnya aja sudah vonis pun tidak bisa penegak untuk menangkap. Power Jokowi betul-betul kuat. Jika penegak hukum tidak peduli, pengadilan rakyat yang harus mesti bertindak. Hal seperti tidak bisa dibiarkan. Jadi sebaiknya rakyat saja yang cari 1 kali 24 jam bisa ketemu. Jadi diumumkan saja biar rakyat yang menangkap. Ayo kapan kita kumpul, kita sisir semua areal yang sering ditempati Sylvester ini. Rakyat yang turun tangan sekalian pelindungnya. Cocok yang mencontohi menantang aturan hukum, ya dimasak. Kalau Sylvester nggak segera ditangkap, maka rakyat Indonesia yang akan menangkap dan sekaligus memberikan hukuman yang oke. Jadi harus rakyat yang mengadilinya, baru kita percaya. Jadi waktu orangnya yang nggak ditangkap setelah dari dicari, maaf, sebodoh itukah oknum Kejaksaan Negeri Indonesia? Jangan sampai rakyat turun tangan, tegakkan keadilan. Jadi Pak Jaksa Agung, bagaimana mau menangkap koruptor kakap Pertamina yang sudah di luar negeri bila kelas sama jasa, yang sudah 6 tahun benar-benar tidak bisa dieksekusi oleh kejaksaan. Jadi Jagung sama hanya omong-omong doang. Kalau serius berikan sanksi jaksa eksekutor yang tidak mau melaksanakan pemerintah Bapak. Jadi takutnya kalau rakyat yang ditangkap nggak nyampai kejaksaan tapi penjabat nepalkan dulu amat rakyat. Nah, aneh penegak hukum kita begitu Sylvester kabur, semua gaduh, rame-rame cari dia. Kemarin tak kalah Sylvester sering ngomol di TV, dibiarkan bebas melenggang alamat. Jadi serahkan ke rakyat yang mencari dan menangkapnya. Nepalkan saja Sylvester pakai rok saja, itu Pak Jaksa kejari Jaksel. Jadi saatnya rakyat yang bertindak. Melihat hukum di Indonesia tidak berani, selalu diundur-undur, tidak ada ketegasan bagi penegak hukum kita. Karena kejaksaan nggak akan berani karena ada Jokowi. Jadi orang pintar pengecut tanggung jawab atas omongan. Jadi rakyat harus kerjasama menolong kejaksaan dan penegak hukum lainnya untuk segera menangkap dan mengadili Sylvester. Kasihan kejaksaan dan penegak hukum lainnya tidak sanggup menangkapnya. Jadi ayo jangan hiraukan Pak Jokowi. Pendukung Jokowi kalau benar tetap kita hargai, tapi kalau melanggar hukum tetapi harus diproses. Jikalau tidak, kita masyarakat harus bertindak. Kita benar-benar menangkap dan adili sendiri di jalan.
Jadi Sylvester sekarang jangan-jangan lagi menghilangkan barang bukti yang bisa membuat Jokowi dan yang lainnya terlibat setelah dimasuk penjara. Jadi sementara rakyat yang belum tentu bermasalah, luar biasa Polsnya semangat untuk memburu rakyat. Sebenarnya yang bikin gaduh di Indonesia ini adalah termul. Jangan menuduh orang yang mencari kebenaran dan keadilan. Wajib proses hukum yang mengangkat dia sekretaris BUMN maupun yang mengusulkan. Jadi untuk menegakkan keadilan penegak hukum, ayo kita ikut mencari Sylvester. Kuasa hukum wajib diperiksa karena harus bertanggung jawab atas kaburnya Sylvester karena membela narapidana yang hukumnya sudah divonis 1,5 tahun. Jadi kalau ketangkap tambah hukumannya karena udah melanggar dan menodai hukum di NKRI. Jadi wanted pemerintah harus tegas untuk kasus-kasus hukum yang sudah ingkrah, kejaksaan segera dieksekusi. Jangan sampai rakyat bergerak dan main hukum sendiri. Para penegak hukum telah cepat selesaikan Sylvester, jangan sampai Indonesia seperti Nepal. Jadi ngeri banget kalau di penjara. Nggak di penjara juga bisa-bisa dinepalkan. Rakyat yang langsung menghukumnya di jalanan. Setuju sekali. Rakyat atau Ormas membantu tangkap penjaga Sylvester. Siapapun yang menyembunyikan melindungi Sylvester harus dijaga di proses hukum. Jangan sampai habis kesabaran rakyat, tegakkan hukum dan jangan biarkan para perusak negeri ini jadi gara-gara masalah ini. Jadi teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia lagi, memang harus rakyat menangkap Sylvester. Jangan harapkan Kejagung memang dilupakan selama 6 tahun. Jadi kalau penegakan hukum nggak bisa tangkap para pengkhianat negara, rakyat bisa terjadi seperti dinepalkan para maling uang rakyat digebugin. Jadi Kejagung letoi pengadilan rakyat, lebih tepat bila perlu Sylvester tertangkapnya tinggal namanya saja. Jadi pengacaranya harus bertanggung jawab. Kejaksaannya yang memeriksa pecat, periksa jebloskan jeruji besi. Kalau kejaksaan udah nggak mampu menangkap Sylvester, jangan salahkan rakyat lagi. Agar rakyat yang bertindak kayak nangkap maling ayam. Jadi jaksa juga harus berani, kalau yang ikut nampung dia juga wajib dipenjara. Jadi gara-gara hukum yang seperti ini yang membuat seluruh rakyat Indonesia tidak percaya hukum di Indonesia. Jadi jangan salahkan rakyat bila seluruh rakyat Indonesia menganggap hukum di Indonesia itu lemah, kurang tegas dan berwibawa. Jadi kalau Iki Lea Maan ditangkap, kita tangkap si rame-rame. Jadi termasuk yang melindunginya. Pemerintah harus bertindak tegas sebelum rakyat yang eksekusi. Jadi negeri kita lemah, bagaimana rakyat nggak sowet? Ujungnya bisa jadi anarkis. Jangan salahkan rakyat karena ulah pemerintah yang lemah. Kalau jaksa tak berani nangkap Sylvester, mau minta tolong rakyat, banyak yang ahli dan sangat berani, pasti ketemu. Semestinya kalau buronan itu Polri harus turun tangan, don mana Polri? Kalau masyarakat langsung dieksekusi, hukum ini lemah. Serahkan hukum pada rakyat, saatnya rakyat yang mengadili. Nah, kalau akhirnya rakyat yang nangkap Sylvester ini, berarti hukum ini sudah tidak beres semenjak kepenguasaan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, sekian cuplikan video pada saat ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.